Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudara mahasiswa pada video penjelasan dari lanjutan materi bab 2, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Apakah Anda semua tahu bahwa setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing? Kemudian apakah itu yang dimaksudkan dengan budaya? Budaya adalah proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan juga akulturasi. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia adalah suatu hasil dari proses inkulturasi dan juga akulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan juga definisi diantaranya menurut sastra prateja bahwa kebudayaan adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan. Dan sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan juga gagasan. Kemudian pendapat dari J.W.M. Becker yang mengatakan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah hasil dari inkulturasi. Apa itu inkulturasi? Yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Ya. Kemudian ada beberapa saluran inkulturasi, yaitu contohnya jaringan pendidikan, kontrol sosial, bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan juga self-expression. Kebudayaan Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, sebagaimana disampaikan oleh Eka Darmaputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Kemudian juga Haviland mengatakan bahwa akulturasi merupakan suatu perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal apa saja yang terjadi dalam akulturasi itu meliputi yang pertama adalah substitusi, yaitu penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Kemudian yang kedua ada sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama dan membentuk sistem baru. Kemudian yang ketiga adalah adisi, tambahan unsur atau kompleks baru. Dan yang keempat originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Kelima, rejeksi. Perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan ataupun gerakan kebangkitan. As'ad Ali juga dalam bukunya yang berjudul Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa, mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan juga kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan juga Kristen. Agama-agama ini menyumbang dan juga menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi, tradisi, dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh yang tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam.
Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Begitu juga halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Kita lanjut kepada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang mana artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan juga tingkah laku, serta amal perbuatan. Kemudian sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia ini mempunyai suatu ciri khas yang bisa dibedakan dari bangsa-bangsa lainnya. Kepribadian ini mengacu pada satu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan ataupun halnya sendiri-sendiri. Begitu pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga ada dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut adalah mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Kemudian di samping itu juga proses akulturasi dan inkulturasi ikut mempengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lainnya yang memperlihatkan keunggulan peradaban pada masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya adalah contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat kebudayaan dan juga agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya adalah sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktek pemujaan yang beraneka ragam. Tapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti adanya kepercayaan pada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan juga yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang ataupun doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral yang diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, dan juga adanya kelompok sosial seagama dan juga seiman. Kemudian sumber sosiologis Pancasila, nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial.
Kemudian, sumber politis dari Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan juga digali dari local wisdom atau kebijakan lokal, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersamanya bersatu dan demokratis, kemudian dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana yang tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Kemudian bagaimana dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan juga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Kemudian pada zaman pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai alat pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada beberapa kelompok ataupun kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Lalu pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa untuk tidak respek terhadap Pancasila. Seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Kemudian tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan juga bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan juga Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Maka pasal ini menunjukkan pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batasannya, yaitu waktu selama 5 tahun. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila pada hakikatnya adalah filosofis Grondslag dan juga Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grondslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ataupun Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai keagamaan, budaya, dan juga adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena adanya pengidentikan Pancasila dengan ideologi lainnya, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, dan melemahnya pemahaman serta pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, begitulah ataupun demikianlah penjelasan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Besar harapan saya dengan adanya 2 video penjelasan mengenai bab 2 ini sudah cukup mengantarkan saudara mahasiswa untuk memahami mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Silakan mempelajarinya dengan lebih lanjut lagi dengan
membaca modul ataupun membaca sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah saudara mahasiswa berikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.